Alhamdulillahirabbil alamin, tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla. Karena hanya kepada Allah lah kita memuja. Hanya kepada Allah lah kita jadikan diri kita sebagai pemuja Allah Azza wa Jalla. Hanya kepada Allah kita memuji Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Baik, yang telah menurunkan banyak kebaikannya kepada diri kita. Allah yang telah memberikan banyak anugerahnya kepada diri kita. Sebagai seorang muslim hendaknya kita senantiasa memuji Allah, memuja Allah dalam setiap derap langkah kita. Kita jadikan setiap sendi kehidupan kita, setiap episode dari kehidupan kita sebagai bagian dari pemujaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah Allah menciptakan kita kecuali agar kita menjadi hambanya Allah, menjadi pemujanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah. Ini adalah tugas utama kita, menjadi hambanya Allah, menjadi rahmatan lil alamin, menyebarkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah turunkan, menyebarkan kebaikan-kebaikan dari Allah yang Maha Baik. Karena kita adalah hambanya Allah Al-Bar, Allah yang Maha menurunkan dan memberikan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi agung dan uswatun hasanah kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau, orang-orang yang akan mengikuti jalan dan petunjuk beliau hingga akhir zaman nanti. Semoga Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah wafatkan kita sebagai hambanya Allah Azza wa Jal yang sejatinya. Dan semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita sebuah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang indah, di saat kita sedang menjadikan diri kita betul-betul pasrah kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, menjadikan Allah sebagai muara kehidupan kita. Dan semoga Allah mengijabah doa soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mudahkan kita bertemu di tempat yang mulia ini. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh dengan berkah. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama bermanfaat untuk orang yang menyampaikannya. Karena sesungguhnya dengan menyampaikan kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan. Karena di dalam Al-Quran Allah tegaskan, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tadluna al-kitab. Apakah engkau akan mengajak orang-orang untuk melakukan suatu perbuatan dan kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Sedangkan kalian membaca Alkitab, membaca Al-Quran, maka semoga kebaikan yang akan kita dapatkan akan bermanfaat bagi yang menyampaikannya, akan bermanfaat bagi yang mendengarkannya, akan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar orang yang mendengarkan apa yang didengarkannya pada kesempatan sore hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah mengumpulkan kita dalam kesempatan sore yang penuh berkah ini, sore yang penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, semoga suatu hari kelak kita akan dikumpulkan kembali di dalam surga Firdaus Al-A'la, surga yang maha tinggi,
surga yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, surga yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, surga yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mau bersabar menghadapi berbagai bentuk tantangan kehidupan. Karena pastinya sebagai seorang hamba Allah, kita akan mendapatkan banyak sekali tantangan dan ujian kehidupan, ujian keimanan, ujian hidayah, ujian taufik, semua kita akan mendapatkannya. Karena dengan ujian Allah akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Karena dengan ujian Allah akan menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu akan membuat kita kembali kepada Allah. Saat kita diterpa dengan badai kemaksiatan, saat kita diterpa dengan sebuah fitnah syubhat, terkadang adanya suatu badai maksiat itu membuat kita kembali kepada Allah. Terkadang maksiat yang kita lakukan membuat kita merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Terkadang dengan adanya keburukan yang menimpa seseorang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh keburukan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kenikmatan yang membuat kita lalai kepada Allah Azza wa Jal. Sekali lagi, kenikmatan yang membuat kita lalai kepada Allah tidak lebih baik daripada sebuah ujian kehidupan yang membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini kecuali karena adanya keimanan yang ada di dalam dada kita. Karena adanya ketakwaan yang ada di dalam jiwa kita. Semoga ketakwaan ini akan bermanfaat di hadapan Allah Azza wa Jal pada hari di mana tidak ada yang bermanfaat untuk kita kecuali apa yang kita kerjakan dari amal saleh. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari di mana tidak bermanfaat harta-harta dan anak-anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang betul-betul pasrah kepada Allah Azza wa Jal, dengan hati yang mengatakan raditu billahi rabba, aku telah ridho menjadikan Allah sebagai sesembahanku, sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan aku ridho ketika menjadikan Islam sebagai agamaku, sebagai tuntunanku, sebagai petunjukku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridho telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Ketika kita menjadikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai satu-satunya orang yang kita ikuti jalannya, sebagai satu-satunya orang yang kita ikuti syariatnya, sebagai satu-satunya orang yang kita ikuti petunjuknya. Dan semoga Allah Azza wa Jal menutup kehidupan kita dengan sebuah akhir yang baik, dengan sebuah husnul khatimah. Karena sesungguhnya innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dari akhirnya. Tidak ada manfaatnya sedikit pun juga di hadapan Allah saat kita mengisi semua episode kehidupan kita dengan berbagai bentuk kebaikan. Tapi ternyata setelah kita di akhir dari ujung perjalanan, kita terjal menutupnya dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billah. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum bihi wa faddalana ala katsiri min ibadis salihin.